Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loli Marleni, NIM 18042086, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Administrasi Negara. Di video ini akan membahas mengenai legitimasi dan korupsi. Legitimasi adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan. Dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan, atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Dalam konteks legitimasi, maka hubungan antar pemimpin dan masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan adalah keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin tersebut. Sedangkan legitimasi moral adalah hal yang diperlukan dalam suatu masyarakat atau pemerintah atau terhadap pemimpin karena bisa menimbulkan dukungan yang konkret. Suatu pemerintahan dapat berjalan dengan baik tidak cukup apabila hanya sekedar mendapatkan legitimasi politis yang sesuai dengan konstitusi, karena seorang pemimpin harus mempunyai moral yang baik pada rakyat maupun pada jabatannya. Apabila menjadi pemimpin tidak memiliki moral yang baik, tidak akan dihormati atau disegani oleh rakyatnya. Maka dalam hal ini menjadi pemimpin harus bisa mengayomi, memiliki rasa kejujuran dan keterbukaan kepada rakyatnya. Selanjutnya, legitimasi moral dan kekuasaan. Legitimasi moral mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari norma-norma moral. Legitimasi moral ini muncul dalam konteks bahwa setiap tindakan negara, baik dari legislatif maupun dari eksekutif, dapat dipertanyakan dari norma-norma moral. Tujuannya yaitu agar kekuasaan itu mengarahkan kekuasaan kepada kepemakaian kebijakan dan cara-cara yang semakin sesuai dengan tujuan kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari itu, legitimasi moral dalam kekuasaan sangat penting untuk seseorang pemimpin agar memiliki sifat yang adil dan jujur. Maksudnya, bila menjadi seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan, harus juga mempunyai sifat yang baik serta moral yang baik. Maka dari itu, legitimasi moral dalam kekuasaan sangat penting dalam pemerintahan. Ada beberapa contoh pemimpin yang memiliki kekuasaan tetapi tidak memiliki moral yang baik. Di sini akan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat yang ada di negaranya. Misalnya, pemimpin yang melakukan tindakan korupsi. Sudah diketahui betul bahwa tindakan korupsi adalah tindakan yang buruk, di mana seharusnya apabila menjadi seorang pemimpin harus mempunyai sikap dan perilaku yang patut dicontoh oleh rakyatnya. Seperti tujuan dari legitimasi moral dalam kekuasaan, yaitu mengarahkan kekuasaan ke pemakaian yang bijak serta adil dan beradab. Tetapi di Indonesia saat ini masih banyak para pemimpin yang tidak bisa menjadi pemimpin yang adil seperti apa yang seharusnya dipatuhi oleh seorang pemimpin. Pada saat ini banyak sekali pemimpin yang merasa bahwa dia memimpin tetapi menggunakan jabatan sebagai senjatanya untuk mengelabui rakyatnya. Misalnya, banyak sekali korupsi di negara ini. Yang paling menyedihkan pelaku-pelaku korupsi ini adalah pimpinan rakyat yang seharusnya melindungi rakyatnya, membantu rakyatnya, mempunyai sikap empati terhadap rakyatnya. Tetapi kenyataannya pemimpin-pemimpin yang berada dalam jabatan yang tinggi justru memakan uang rakyatnya, yaitu korupsi. Karena pada dasarnya para koruptor tersebut tidak memikirkan apa yang sedang dirasakan oleh rakyatnya. Mereka justru bersenang-senang di atas penderitaan rakyatnya. Mereka tidak berpikir panjang, akibat dari tindakan yang mereka lakukan itu akan sangat merugikan dirinya sendiri, baik sekarang atau nanti di masa yang akan datang. Namun, dalam hal ini ketika masyarakat beropini
atau menyampaikan protesnya terhadap pemimpin, justru tidak ada respon yang baik atau tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang melakukan korupsi atau tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan hak semestinya, itulah hal yang menyebabkan hilangnya legitimasi moral terhadap dirinya sendiri serta tidak akan dipercayai lagi oleh rakyatnya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.